Bisa direkam, Ibu? Iya, silakan. Kita start 10.25 ya. Kita sudah masuk 10.25. Iya, Bu. Baik, baik Iya, sudah Bu. siap. Bismillah, Ibu. Baik, Bismillah. Sesi pertama disilakan buka surah Al-Maidah ayat 2. Udah ayat 2, Bu. Ya, ya sudah, Ibu. Dibaca Ya, ya, Bu. silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik, lanjut ke surah Ali Imran ayat 1 sampai 5. Surah Ali Imran ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Baik, selanjutnya silakan ditulis kembali ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 1 sampai 5. Ditulis kembali, setelah selesai ditulis, difoto, baru kirim ke WA saya ya. Iya, Ya, baik, Bu. mohon dipercepat sedikit waktunya, tinggal berapa menit. Silakan.
Sudah? Sementara, Bu. Mohon dipercepat sedikit ya. Ya, Bu, ya.
Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Iya, dipoto dulu baru kirim ke saya ya. Memang ini Ya, waktu ini sudah mau. Bu. Ya, Bu. Cukup. Ya, mau lihat dulu ya. Ya, Bu. Yuk. Saya kirim, Bu. Ya, ya. Sudah, Bu. Saya sudah kirimkan. Iya, iya. Baik, kita masuk ke sesi kedua ya. Ya, Bu. Baik, pertanyaan pertama. Eh, Asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup satu asesmen awal, yang kedua asesmen formatif, asesmen sumatif, empat teknik asesmen, kelima instrumen asesmen yang berorientasi HOTS, dan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, bagaimana melakukan kelima hal tersebut. Ya, eh, bisa dijawab, Ibu? Ya, disilakan. Nah, ya, terima kasih, Bu. Jadi, asesmen awal itu adalah yang dilakukan di awal pembelajaran, yaitu untuk mengetahui pengetahuan awal atau kesiapan peserta didik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan menyesuaikan metode. Kemudian, kalau asesmen formatif, yaitu dilakukan secara proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik yang bagi siswa itu memahami materi lebih baik lagi. Kalau asesmen sumatif itu, Ibu, yang dilakukan di akhir periode atau di akhir semester. Ini untuk apa? Yaitu untuk mengukur pencapaian belajar siswa berdasarkan tujuan pembelajaran, apakah ini sudah mencapai target pembelajaran. Kemudian eh, teknika asesmen itu ada asesmen tertulis berupa pilihan ganda atau esai atau kuis. Kalau asesmen lisan itu biasanya eh, guru dan peserta didik melalui lisan. Kemudian yang ketiga itu proyek. Jadi proyek itu peserta didik ditugaskan untuk meneliti atau menganalisis. Kemudian ada juga observasi. Jadi observasi itu guru mengamati peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau portofolio, siswa mengumpulkan bukti hasil kerja mereka selama periode pembelajaran. Selanjutnya, Ibu, ada instrumen berorientasi HOTS dan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Yang pertama itu, apa itu instrumen asesmen HOTS? Yaitu menilai keterampilan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan mereka pelajari. Ya, kalau dari kurikulum Merdeka itu asesmen harus fleksibel dan sesuai dengan karakteristik siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Cukup. Ya, Bu. Pertanyaan berikutnya, kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, kebermaknaan belajar, dan mengajukan pertanyaan pemantik, serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar, bagaimana memotivasi siswa, dan bagaimana
cara mengajukan pertanyaan pemantik. Contohnya seperti apa, serta bagaimana melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar peserta didik. Ya, jadi Ibu eh, dalam memotivasi atau atau sebentar, mohon maaf Ibu. Oke, jadi kreativitas yang menarik dalam pembelajaran itu saya biasanya eh, mengaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pelajaran PI itu saya mulai dengan kisah inspiratif atau video-video pendek yang relevan dengan nilai-nilai agama. Kemudian kalau untuk memotivasi siswa itu biasanya saya menggunakan pertanyaan pemantik, yaitu contohnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain sesuai ajaran Islam, seperti itu kemudian. Respon kemudian kalau asesmen awal itu melalui diskusi singkat, pretest, atau permainan sederhana untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Cukup, Ibu. Cukup. Ya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana inovasi dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip merdeka belajar? Kalau saya Ibu menerapkan PBL, Problem Based Learning, yang di mana peserta didik itu diberikan masalah, kemudian mereka pecahkan bersama-sama secara kolaboratif. Kemudian juga saya menggunakan ini ya, PJBL, model PJBL, yang di mana memungkinkan peserta didik ini mengerjakan proyek yang bermakna dan relevan. Dan metode ini mendukung prinsip merdeka belajar karena memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Oke, Pertanyaan Ibu. berikutnya, berikan contoh satu keterampilan yang menggunakan media pembelajaran, baik media konvensional maupun digital. Oke, Ibu. Eh, Kalau media konvensional itu Ibu menggunakan papan tulis, poster, atau alat peraga. Kalau media digital itu Ibu biasanya ada saya menayangkan PPT, presentasi PowerPoint, ada juga Ibu video pembelajaran dan aplikasi interaktif yang ini bisa mendukung visualisasi konsep yang sulit dipahami sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah diakses oleh siswa. Peserta didik. Cukup Ibu. Pertanyaan berikutnya, Ya, berikan contoh kemampuan mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. oke. Baik, Bu. Kalau dalam pembelajaran, biasanya saya itu selalu mengaitkan kehidupan sehari-hari itu dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya, Ibu, saya selalu mengajarkan kepada peserta didik bahwa toleransi dalam Islam itu sangat penting dan mengajak siswa itu untuk selalu menghargai perbedaan agama dan budaya di sekitar mereka. Saya juga selalu meminta siswa itu tidak terlibat dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai moderat seperti gotong royong atau sesama tanpa memandang latar belakang agama. Baik, pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi komponen modul project? Oh, model project Ibu. Ya, yang Iya. pertama itu menyusun profil. Nah, di mana di sini menyusun profil itu berisi tentang ada karakteristik peserta didik, baik dari aspek minat, potensi, maupun kebutuhan mereka. Yang dilakukan agar proyek yang disusun sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Nah, kemudian ada tujuan. Selanjutnya kita membuat tujuan, ya ini dirumuskan dengan jelas dan mengacu pada
CP, capaian pembelajaran. Tujuannya ini untuk mencakup kompetensi yang ingin dikembangkan, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas dalam modul proyek ini adalah langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan. Aktivitas ini melibatkan eksplorasi, penelitian, diskusi, dan refleksi. Contohnya aktivitas dalam proyek ini dapat mencakup pengamatan lingkungan sekitar, wawancara dengan ahli lingkungan, seperti itu. Kemudian ada asesmennya. Nah, asesmennya ini melibatkan penilaian proses dan hasil dari proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, asesmen ini mencakup penilaian keterampilan, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta bagaimana peserta didik ini mampu menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan nyata. Nah, instrumen asesmen ini juga bisa merupakan rubrik penilaian proyek, presentasi, dan refleksi tertulis. Cukup, Ibu. Yang berikutnya, apa yang menjadi komponen PTK? Oh, ya. Menjadi komponen PTK itu ada tiga sampai bab tiga, Ibu. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Dan kemudian juga ada instrumen penelitian. Dilampirkan instrumen penelitian. Nah, untuk pendahuluan itu, Ibu, ada berisi tentang identifikasi masalah yang ditemukan di kelas. Masalah ini berkaitan biasanya dengan rendahnya hasil belajar, minat belajar siswa yang rendah, atau keterbatasan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian, kalau di kajian teori itu biasanya eh, ada landasan ilmiah dari penelitian yang akan dilakukan. Teori ini digunakan untuk harus mendukung intervensi atau tindakan yang diambil dalam PTK. Kajian ini juga harus mencakup penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil penelitian serupa. Nah, kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terdiri dari siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan itu, guru merancang tindakan perbaikan yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran selama tindakan berlangsung. Jadi, guru itu melakukan observasi untuk melihat efek dari tindakan tersebut. Nah, setelah tindakan dilakukan, guru itu melakukan refleksi untuk mengevaluasi keberhasilan dan merencanakan tindakan berikutnya. Itu di metode penelitian, Ibu. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian itu eh, disusun untuk mengumpulkan data yang relevan. Instrumen ini bisa berupa lembar observasi, wawancara, angket, atau tes formatif. Baik, cukup pertanyaan terakhir. Apa teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Pertanyaan terakhir itu ya. Iya, Ibu. Jadi teori belajar itu ada empat, Ibu. Ada konstruktivisme, behaviorisme, humanisme, dan kognitivisme. Kalau konstruktivisme ini, em, teori ini membangun peserta didik agar mereka itu bisa sendiri melalui pengalaman. Jadi dalam prinsip merdeka belajar itu, konstruktivisme ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, menemukan, dan memahami konsep melalui pengalaman belajar aktif. Kalau behaviorisme itu, Ibu, menekankan pada penguatan dalam bentuk perilaku peserta didik. Nah, kalau dalam konteks Merdeka Belajar, teori ini membangun dalam mengarahkan perilaku positif melalui penghargaan atau penguatan yang diberikan saat peserta didik ini menunjukkan hasil belajar yang baik. Nah, hal ini menciptakan lingkungan belajar yang menghargai usaha dan pencapaian siswa. Kemudian ada teori humanisme. Nah, teori humanisme ini
Menekankan pada pentingnya pengembangan potensi diri secara utuh, termasuk aspek emosional, motivasional, dan sosial. Nah, dalam kurikulum Merdeka sangat terkait dengan humanisme karena menghargai individualitas siswa dan diberi ruang bagi perkembangan emosional dan sosial. Sehingga pembelajaran ini yang dirancang ini berdasarkan teori itu bisa menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, kognitivisme itu menekankan pada bagaimana informasi itu diproses dan diorganisir dalam pikiran peserta didik. Ya, dan modul ajar yang dirancang ini sesuai dengan teori ini, yaitu memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik itu menghubungkan informasi baru dengan informasi sebelumnya, sehingga berproses secara aktif. Terima kasih, Bu. Baik, cukup ya. Selamat dan sukses. Ya. Jadi peserta terakhir ya untuk ujian komprehensif. Insya Allah kita tunggu lagi jadwal berikutnya. Mungkin apa namanya eh, apa PPL 1 sepertinya. Iya. Amin. Terima Baik, kasih, selamat. Bu. Iya. Semoga sukses. Amin.